Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di malam hari ini kita berjumpa lagi di Solusi Injeksi Channel. Di malam hari ini kita akan membahas tentang cara menyetel klep baik dan benar, cara menyetel klep yang baik dan benar, dan bagaimana caranya melakukan penyetelan klep ya teman-teman. Langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan dalam melakukan penyetelan klep yang baik dan benar, dan apa saja peralatan yang harus kita siapkan untuk melakukan penyetelan klep di unit motor yang akan kita lakukan penyetelan klep ya teman-teman. Seperti apa videonya, kita akan simak bersama-sama. Sebelumnya teman-teman, sebelum kita melakukan penyetelan klep, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan klep in dan apa yang dimaksud dengan klep X yang ada di unit motor 4 tak. Yang pertama adalah klep in. Klep in adalah berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari karburator masuk ke dalam ruang bakar, lalu dibakar oleh api busi yang mana telah melalui proses langkah-langkah yang ada di motor 4 tak. Dan klep X adalah untuk membuka saluran pembuangan sisa-sisa gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran di ruang bakar ya teman-teman. Jadi setelah klep in menghisap bahan bakar dan udara dari karburator ataupun yang disemprotkan oleh injektor di sistem motor injeksi, akan diproses oleh piston dikasih tekanan yang disebut dengan kompresi. Setelah melakukan proses kompresi, lalu terjadilah pembakaran dari api busi ya teman-teman. Setelah proses pembakaran, di situ akan tertinggal sisa-sisa pembakaran bahan bakar yang tidak terbakar sempurna oleh api busi. Lalu sisa-sisa itu dibuang melalui klep X yang mana akan membuka pada proses pembuangan ya teman-teman. Setelah dibakar lalu dibuang melalui lubang knalpot, yaitu posisi klep X membuka ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyiapkan beberapa peralatannya ya untuk melakukan penyetelan klep. Yang pertama, kita harus mempunyai puller teman-teman. Ini adalah puller dengan merek Tekiro, karena tingkat ketebalan bermacam-macam yang dimiliki oleh puller. Apalagi kalau kita memakai puller selain merek Tekiro, maka akan terlihat perbedaan ketebalannya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan penyetelan klep, lebih baiknya memakai puller yang bermerek Tekiro, karena Tekiro ini benar-benar sangat presisi teman-teman dibandingkan merek yang lain. Dan yang kedua, kita harus menyiapkan kunci L teman-teman ya. Kunci L klep ini seperti ini teman-teman, ujungnya ya. Nah, seperti ini. Ujungnya seperti ini. Ini digunakan untuk mengendori atau menahan bautnya ya. Dan kita juga menggunakan kunci ring 8 atau 9 atau 10
yang pastinya sesuai ukuran mur pengunci klepnya ya teman-teman. Ukuran mur pengunci setelan klep, misalkan murnya memakai baut mur 10 ya, kita menggunakan mur 10. Dan ini kita juga perlu menggunakan obeng min ya, obeng min. Lalu kita gunakan kunci ring 17 ya teman-teman, dan kunci T17. Lalu seperti apa prosesnya, kita akan simak videonya ya teman-teman. Yang pertama kita gunakan obeng min untuk membuka tutup magnetnya ya. Ini yang di sebelah kiri ya teman-teman, posisinya sebelah kiri mesin. Lalu kita buka kunci penutup topnya dengan kunci ring 17, karena ini yang akan kita setel adalah mesin motor smash ya teman-teman. Jadi memakai baut penutup topnya 17. Dan lalu kita akan gunakan kunci T ya, nanti untuk memutar magnet. Dan sekarang kita akan buka dulu penutup setelan klepnya ya teman-teman. Kita akan buka dulu menggunakan kunci ring 8 ya tadi ya. Kita akan buka. Setelah kita buka, kita menggunakan kunci T17 teman-teman. Kita masukkan ke dalam lubang magnet, lalu kita putar berlawanan arah jarum jam ya. Jarum jam itu kan berputar ke arah kanan ya teman-teman. Nah ini magnetnya kita putar ke arah ke depan atau ke kiri berlawanan jarum jam. Lalu kita putar magnet ya, kita putar magnet ke kiri atau ke depan untuk mencari posisi top magnetnya atau top pengapiannya ya. Kita putar magnetnya ke depan atau ke kiri secara pelan-pelan. Kita akan merasakan di situ posisi topnya nanti ketika ketika piston turun ke bawah atau posisi isap itu akan terasa. Dan ketika posisi piston menuju ke TMA atau titik mati atas, itu pistonnya juga akan terasa. Dan ketika posisi top ya teman-teman, pastikan klep in dan X nya itu posisi netral atau posisi bebas. Ciri-cirinya bebas itu adalah setelan klep itu ada jarak mainnya atau kendornya ya teman-teman. Ini perhatikan ya teman-teman, kita lagi mencari topnya ya teman-teman. Ini agak sedikit susah karena busi tidak terpasang ya. Nah ini sudah terlihat huruf T ya teman-teman di posisi top. Itu terlihat ya teman-teman di lubang topnya ya. Nah ini yang saya tunjuk, itu posisi T, huruf T yang berarti top pengapian ya teman-teman. Itu udah pas posisinya. Lalu kita gunakan kunci ringnya seukuran murnya. Ini dengan kunci ring 8 ya teman-teman. Nah ini kita pakai menggunakan, kita kendori ya ke arah kiri ya teman-teman. Mur penguncinya kita kendorin ke kiri ya teman-teman. Setelah itu gunakan kunci L nya untuk memutar bautnya juga ke kiri. Nah, kita putar dulu, kita kendorin ya teman-teman, kita kendorin dulu karena ini kita untuk mencari jarak atau kerenggangan klepnya ya teman-teman. Perlu diingat teman-teman, sebelum kita melakukan proses penyetelan klep, kita harus mengetahui berapa ukuran standarnya motor yang akan kita setel klepnya. Karena ini motor smash ya teman-teman, berarti ukuran standarnya adalah 0,7 ya. Di puller itu ada ukurannya 0,7. In dan X sama di motor smash ya teman-teman, ukurannya 0,7. Di motor Suzuki Smash ukuran klepnya in dan X 0,7.
0,07 ya teman-teman. Oke teman-teman, ketika kita melakukan penyetelan klep, jangan sampai setelannya itu tidak tepat. Apabila penyetelan klepnya yang terlalu rapat ya teman-teman, akan mengakibatkan motornya itu susah untuk stasioner atau susah untuk slow ya, susah untuk dihidupkan ketika penyetelan klep yang terlalu rapat. Biasanya tenaga menjadi hilang, tarian tidak responsif ya teman-teman, dan sering mengeluarkan asap hitam di lubang knalpotnya. Itu juga bisa disebabkan dari penyetelan klep yang terlalu rapat teman-teman ya. Dan penyetelan klep yang terlalu longgar ya teman-teman, itu bahan bakarnya akan menjadi irit. Sudah pastinya tenaga juga akan hilang karena bahan bakarnya tidak sesuai ya, menjadi irit ya teman-teman kalau penyetelan klepnya terlalu renggang ya. Dan pastinya suara mesin akan kasar, dan juga mesin juga akan susah stasioner. Lalu seperti apa penyetelan klep yang pas ya teman-teman? Seperti ini teman-teman, kita lakukan penyetelan klep dengan ukuran 0,07 ya, 0,07 yang ada di puller itu teman-teman, yang tipis ya, untuk di motor smash. Lalu kita gunakan pullernya ya, seperti ini teman-teman, kita pakai pullernya. Ciri-cirinya ketika puller kita masukkan ya, kita masukkan terus kita atur jarak renggangnya, itu ketika ditarik itu terasa berat, dan ketika didorong itu mudah teman-teman, didorong itu mudah, ditarik seret. Nanti teman-teman ketika sering menggunakan puller maka bisa mengetahui setelan klep yang pasnya seperti apa. Nah, setelah penguncian atau penyetelan klep sudah tepat dengan puller, maka mur penguncinya kita kencangin, ditahan dengan kunci L di pengunci bautnya ya, harus ditahan, tidak boleh mutar kunci L nya. Lalu kita kencangin mur pengunci setelan klepnya. Lalu juga perlu diperhatikan di dalam penguncian mur pengunci setelan klepnya, alangkah baiknya memakai feeling atau perasaan agar tidak dol. Nah seperti inilah teman-teman proses penyetelan klep di motor smash ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh melakukan penyetelan klep yang tidak sesuai standarnya ya teman-teman. Nanti akan berakibat fatal, motornya jadi susah dihidupkan, motornya jadi tidak mau slow, motornya jadi boros, motornya tenaganya jadi loyo teman-teman, tidak responsif. Jadi buat teman-teman semua itu bisa melakukan penyetelan klep atau pemeriksaan jarak renggang klepnya selama 3 bulan sekali. Silakan teman-teman lakukan pengecekan jarak renggang klepnya di bengkel-bengkel terdekat, di bengkel-bengkel kesayangan teman-teman yang teman-teman percaya, agar motor teman-teman tetap awet, tetap tahan, dan tenaganya juga selalu terjaga dengan baik. Tentunya motor akan tetap responsif, mesinnya akan awet ya, dan tidak sering trouble teman-teman. Karena penyetelan klep yang rapat juga akan mengakibatkan busi cepat mati teman-teman, karena bensinnya boros atau BBM-nya tidak sesuai yang diinginkan oleh mesin ya teman-teman. Jadi busi akan sering mati teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, agar memilih bengkel-bengkel yang dipercaya untuk melakukan penyetelan klep. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.